Emas sepertinya sulit untuk bergerak naik lebih dari 1930 karena itu yang terbukti sampai tadi malam. Bahkan pagi ini pun dia kembali tertahan di level psikologis. Ya, ini yang menjadi problema. Apakah kita akan melihat penekanan lebih dalam atau justru kenaikan yang akan lebih tinggi? Semua itu baru akan terjawab besok malam, sehingga kemungkinan potensinya sideways, kemungkinan diharapkan 1915, 1930. Tapi kita akan lihat selanjutnya, apakah mungkin dolar memberikan kejutan nanti malam. Ya, seperti yang terlihat di sini, grafik menunjukkan candlestick kemarin ditutup dengan bearish. Persis dengan apa perkiraan kita, ya kita bisa bilang ini adalah terkait dengan hanging man ataupun doji candle sebelumnya. Jadi, sudah confirm, lalu kemudian ditutup dengan bearish candle. Jadi sebetulnya, harusnya secara normal, dia akan tetap mengalami penurunan. Tapi, lagi-lagi, kita bisa saja melihat hal tersebut akan terganggu kurang lebih dengan areal target di areal ini. Dan ini adalah terkait dengan 50% long white candle atau kurang lebih candle hijau yang panjang ini. Dan itu berarti 50%-nya akan ada 104.48 seperti yang tercipta saat ini. Lalu kemudian paling rendah adalah level 104.10. Jadi kita akan lihat apakah dia mampu untuk turun lebih rendah di bawah 104.10 atau dia tetap tertahan di 104.50-an. Karena kalau misalkan dia tetap tertahan di 104.50-an, mohon maaf, kemungkinan dia akan rebound kembali. Dan itu berarti PR utama yang akan dihadapi H-1 menjelang rilis data inflasi. Saya rasa cukup wajar. Tapi kalau lihat dari MACD, dia ada harapan untuk crossover sehingga kemungkinan penurunan masih bisa berlanjut. Nah, cuman sayangnya, di grafik H4-nya mungkin kita melihat hal yang berbeda. Rebound kali ini tetap mungkin akan bisa mencapai level maksimal. Jadi kita tunggu terus saja. Di sini kondisinya juga tertahan di level support yang sama. Lalu kemudian rebound pun diharapkan tidak akan lebih tinggi dari level resisten ini. Jadi kalau kita lihat di sini berarti 104.80-an saya rasa cukup normal atau cukup wajar. Dengan harapan nantinya maksimum di areal tersebut lalu kemudian ya ditekan turun. Sehingga kemungkinan antara keduanya dia akan tembus atau justru kembali di reboundkan ataupun dipantulkan ke atas. Itu berarti ada harapan nanti malam bisa saja dia break area atas ataupun bahkan turun untuk menciptakan katakanlah double bottom. Nah, ingat bahwasanya menjelang rilis data inflasi kemungkinan semua investor cenderung wait and see dan tidak akan terlampau agresif. Saya rasa Anda pun harus seperti demikian. US Treasury Yield juga mengalami program ataupun pergerakan yang relatif sama. Double top, apakah dia bisa disebut seperti itu? Ya, kita masih tetap menunggu. Karena ini juga tetap sideways dan kita belum lihat hal yang lebih ekstrim, yaitu terkait dengan penurunan sampai ke teritori yang kita sebut dengan neckline, karena kita punya neckline di teritori ini 4,2%. Sementara kalau ternyata dia gagal karena dia masih tetap 50-50 dan juga tetap berada resisten, ini sangat memungkinkan untuk juga naik kembali bahkan tembus level 4,325%. Jadi hati-hati teman-teman. Hari ini walaupun tidak diharapkan volatility yang cukup besar, sebaiknya Anda memanfaatkan range sideways tersebut dengan sell di zona resisten, buy di zona support. Tapi kita akan lihat lebih detail terkait dengan pergerakan harga emas berikutnya. Nah, kalau misalkan lihat dari sini, posisinya ya sangat wajar. Fibonacci retracement pun saya tidak rubah seperti semula. Saya tetap menggunakan tarikan dari atas 1938 sampai bottom 1915. Anda bisa lihat di sini, kondisi di grafik H1 pun kemarin, bahkan sampai tadi pun, dia kecenderungannya masih tetap tertahan di level 61.8%, 1929. Jadi ini adalah PR utama kita, karena di grafik H4-nya jelas, sangat-sangat jelas, kita kemarin menantikan double bottom, ternyata dia gagal tembus neckline, kemudian dia turun, dan seperti apa yang sempat kita share di live streaming kemarin, kita sempat menyebutkan ada kemungkinan kalau tidak double bottom, maka kemungkinan triple bottom. Itu dengan catatan level area 1915 sama sekali tidak boleh tembus. Artinya, kalau teman-teman memperharapkan terkait dengan double bottom yang gagal, maka sekarang kita harus berharap terkait dengan triple bottom. Dan inilah yang kemungkinan diharapkan terjadi. Kalau ini yang terjadi, maka neckline yang wajib tembus tetap 1929, 1930. Tidak ada hal yang lain. Lalu kemudian FR 61.8%, 1934.30-an juga harus tembus. Ingat yang catatan kemarin, 1934, 1930 adalah areal yang wajib ditembus supaya bullish bisa berkenan berlanjut. Tapi kalau tidak, hati-hati.
Penembusan di bawah 1915 itu akan menciptakan peluang untuk turun sampai 1900 atau bahkan lebih rendah 1885-1892. Dengan catatan, kalau memang ternyata pergerakan ke atas relatif terbatas, maka pergerakan ke bawah pun kita harapkan juga terbatas, dan itu berarti kurang lebih 1900 atau 1898 kemungkinan akan menjadi teritori yang cocok kalaupun misalkan diharapkan terjadi pantulan. Jadi, kalaupun misalkan kita gagal mendapatkan triple bottom, hati-hati, gunakan stop loss, lalu kemudian pergunakan waktu untuk switch strategi menjadi sell kalau memang dia tembus di bawah 1908. Anda boleh follow sell dengan target maksimal 1898 ataupun 1900. Karena, kalaupun kita mengharapkan 1885, kemungkinan baru akan tercipta besok malam, itu pun dengan catatan kalau inflasi mengejutkan lebih tinggi daripada ekspektasi. Tapi kalau tidak, kita harapkan ini adalah pantulan yang sangat maksimal atau bahkan swing low terakhir yang paling kuat, stronger, kemungkinan demand akan muncul 1885. Tapi apakah itu akan tercipta? Belum tentu, karena kita masih juga memiliki kesempatan untuk terjadinya pantulan di level 1900. Nah, satu sisi, kalau ternyata sampai nanti malam betul apa yang kita perkirakan terkait dengan triple bottom, ya target utamanya adalah 1941, dan di 1941 itulah area yang cukup optimal menurut saya karena tidak ada data ekonomi Amerika malam ini dan semua market cenderung relatif menanti inflasi. Satu sisi terakhir adalah grafik daily-nya juga cenderung menunjukkan area yang cukup mencurigakan. EMA 200 saat ini dari 1918, jadi hati-hati kalau dia ditutup di bawah 1918, ada kemungkinan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan esok hari. Satu sisi, pound sterling kembali gagal untuk tembus level 61,8% seperti yang terlihat di sini. Oke, kalaupun tadi pagi kita merekomendasikan untuk lakukan buy, dan saat ini harga buy tersebut sudah disentuh, maka hati-hati kalau ternyata sampai nanti katakanlah malam dia gagal tembus 61,8% kembali, hati-hati kemungkinan dia akan berlawanan arah menciptakan potensi dari double bottom. Dan double bottom tersebut dilawan dengan double top sehingga terjadi penurunan. Neckline 1.2480-an itu akan menjadi trigger ataupun pemicu berikutnya. Jadi kalaupun sekarang buy, perhatikan TP pertama saja kemungkinan 1.2540 atau 60-an itu juga sudah cukup bagus ya. Jadi kalaupun misalkan dia tidak tembus, Anda segera exit. Dan hati-hati, begitu dia tidak tembus 1.2600, Anda bisa pertimbangkan lakukan sell di 1.2560-an atau 80-an. Karena itu adalah area yang kita curigai sebagai double top. Nah, kalau ternyata dia betul berhasil tembus, maka ekspektasi saya kenaikan tersebut akan tertahan di bawah trendline yang sudah kita gunakan sejak 1 minggu terakhir. Jadi hati-hati, itulah 1.26200 yang kemungkinan akan berjalan maksimal. Kita masih belum lihat pergerakan yang terlalu spesifik dari pound sterling karena kemungkinan data GDP baru besok yang akan dirilis dan juga inflasi Amerika besok malam. Kalau lihat dari posisi candle daily, ini persis dengan apa yang kita perkirakan, kenaikan pun kecenderungannya adalah relatif sementara. Jadi siap-siap kalau ternyata sampai nanti malam atau katakanlah sampai penutupan dia gagal tembus di atas 1.2530 atau close di bawah 1.2530, maka besok dipastikan untuk kembali mengincar sell dengan target MA200 1.2427. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, hari ini kemungkinan kita perkirakan dia agak sedikit lesu dan mungkin saja level 88 hanya sekedar diuji, kemudian dia akan turun. Kalau lihat dari candlestick, tentunya Anda bisa lihat di sini, kondisi yang membuat saya ragu untuk melakukan buy hari ini adalah kondisi candlestick yang kemarin ditutup dengan shooting star. Jadi hati-hati, kemungkinan untuk koreksi kemungkinan akan ada. Kali ini saya tidak mengincar buy on dip, melainkan saya sell on rally karena posisi sell-nya kemungkinan katakanlah 88 itu masih cukup kuat untuk saat ini. Nah, kita akan lihat di grafik H4-nya yang semula kita perkirakan ascending triangle untuk harapan untuk tembus ke atas, sekarang justru kita diubah haluan memperkirakan atau mengharapkan dia tembus ke bawah alias tembus support. Dan ekspektasinya targetnya tidak terlalu jauh, tetap di area yang kemarin kita tandai 85.98 ataupun 84.70. Dan Anda yang ingin melakukan buy jauh lebih aman kalau Anda lakukan di kisaran 8598 ataupun 8470. Tapi untuk sementara ini saya lebih prefer untuk lakukan sell terlebih dulu, terutama jika dia tembus 8700 dengan target kurang lebih mendekati 23.6%. Tapi Anda boleh switch strategi menjadi buy kalau dia betul-betul confirm tembus di atas 88.20 dengan proyeksi target adalah level 90-an.
Nah, dengan kata lain, mau tidak mau Anda harus wait and see dan juga bersabar menanti data inflasi besok. Karena perkiraan kami, malam ini pun pergerakan masih tetap akan sideways. Anda boleh dan diperkenankan untuk memanfaatkan range sideways tersebut, sell di dekat resisten, lalu kemudian pasang stop loss di atas resisten, lalu kemudian buy di dekat support, stop loss di bawah support. Sampai kemungkinan paling lambat besok sore kita harus segera exit, lalu kemudian fokus dengan data inflasi.